Racikan Berita 1. Dan yang kedua yang ingin kita bahas, ini kan sekarang masih ribut juga ini. Masalah ijazah yang sangat dibela-bela oleh gerombolan-gerombolan yang tidak jelas. Karena gerombolan-gerombolan ini kalau ditanya satu persatu, apakah kamu pernah melihat ijazah itu? Dia menyatakan tidak, tapi meyakini bahwa itu adalah asli. Maka para profesor, para guru besar, para ahli itu ditanya, ibu percaya bahwa itu ijazah itu ada? Saya tidak percaya. Kenapa? Ya. Kalau ada, itu sudah tinggal tunjukkan aja, tinggal menjadi kekuatan. Ini satu yang aneh. Ya. Dan kebetulan juga menurut Profesor Rashid apa gitu ya, Ria Rashid ya, bahwa ini dia yakin ini dia bukan sarjana ini. Orang sarjana itu punya pola pikir, pemikiran itu kan yang jelas, ngomongnya juga jelas. Ini bukan. Nah inilah ternyata menjadi salah satu sumber bencana negara ini, memberikan macam-macam itu. Nah, bagaimana untuk menyudahi ya? Untuk ini, saya kepengen Pak Prof dulu melihat dari sisi ijazah itu sendiri Pak Prof. Karena bagi rakyat sudah selesai, ini sudah selesai. Iya. Rakyat sudah percaya terhadap penjelasan para ilmuwan itu ya. Nah sekarang mau dipaksa-paksakan dan bahkan ada ingin disuruh damai, seolah ini persoalan-persoalan para teman-teman aktivis itu disuruh damai, seolah kita suruh mempercayai itu. Gimana Pak, nggak menyedihkan ini Prof? Silakan Pak. Jadi mengenai ijazah ini sebetulnya adalah sangat mudah dimengerti, dipahami ya, dan juga bahwa ini sudah transparan lah bahwa ijazah ini tidak ada. Ya, kalau ada itu pasti perilaku seseorang itu tidak begini. Melihat dari perilaku aja udah kelihatan bahwa ini perilaku yang tidak ada. Jadi mau diapakan, mau didesak apapun, dia tidak bisa menunjukkan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, maka akan berdalih dengan yang lain-lainnya. Jadi nggak ada. Kalau ada, pasti sudah langsung itu secara otomatis dia dengan bangga bilang ini saya ada. Udah pasti begitu gitu. Jadi dari perilaku saja, dari behavior untuk ini menunjukkan bahwa barang ini tidak ada. Prof Amos, saya potong Prof, ini penting sekali Prof. Jadi nampak seolah-olah UGM itu memang membela mati-matian, seolah-olah kalau ini palsu UGM menjadi cemar. Padahal sebenarnya yang menjadi masalah adalah ini adalah ijazah yang digunakan untuk mendaftar ini adalah palsu. Tapi dia menjelaskan bahwa dia murid ini bagaimana ini? Nah ini begini, bahwa tentu saja bahwa untuk tadi kan saya bilang begitu kalau barang ini tidak ada, maka ini terpepet. Karena apa? Konsekuensinya kalau barang ini tidak ada, artinya palsu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ini adalah tindak pidana. Memalsukan dokumen. Ini tindak pidana gitu. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak ada dan dia harus mempertahankan bahwa itu ada, maka akan dilakukan segala upaya. Pertama adalah upaya dengan meng-hire lawyer ya untuk itu. Terus kemudian adalah bahwa dari sumbernya siapa? Oh, sumbernya ada di UGM. Pasti diupayakan ada orang-orang di sana untuk dibilang bahwa ini asli, bahwa ini sekolah di sini, bahwa ini begini. Meskipun belum lama ini ada keluar yang namanya Lisa ya, AI yang mengatakan oh dia tidak ada di situ. Nah itu kan sudah jelas ya. Itu juga sangat jelas ya. Nah jadi begitu. Terus apa lagi? Oh ya ini enggak ini. Jadi harus diributkan juga di media massa, ya di media sosial gitu kan? Apa? Ya itu yang pembelanya gitu. Meskipun itu. Jadi kita tidak bisa mengerti kalau seseorang yang disuruh membela satu kebohongan, pasti mereka itu udah nalarnya udah tidak benar gitu. Jadi seperti Om Lim, apakah UGM begini kan jadi nggak benar gitu? Ya memang nalarnya udah nggak benar gitu kan? Memang udah nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu bisa dikatakan oknum saja atau memang UGM yang pasti oknum, pasti oknum di sini. Ada oknum tapi terus mempengaruhi institusi kalau dia mempunyai kekuasaan di institusi kan gitu. Jadi di sini dia oknum ini mengatasnamakan institusi.
Nah, begitu oknum ini diganti, mungkin juga berbeda. Begitu rektornya diganti. Mestinya yang harus mengurangi akademik ada dari kampus itu kepada oknum tadi ya, entah rektor entah apa. Iya, seharusnya ada begitu yang ada ini. Tapi udah ada beberapa ini ya. Tapi kan memang kekuatan ini kan masih sangat kuat sekali. Iya. Sehingga mereka pun tidak bisa karena gini yang ingin mengungkapkan yang ini ya. Tapi mereka juga masih terbelenggu lah, tersandera. Apakah nanti diancam diberhentikan dan sebagainya, kita tidak tahu gitu. Ada alasan-alasan bahwa ini, tapi sudah bahwa mereka diam saja. Tetapi sudah ada beberapa yang mulai terus bersuara. Itu dari pihak UGM. Lalu dari lawyer bilang, enggak, kita nggak perlu ada kewajiban untuk memberikan untuk menunjukkan. Itu kan pemikiran yang itu. Nanti kalau pengadilan kita ini kita akan buka. Polisi pun tidak boleh dan sebagainya. Itu dengan institusi kalau pengadilan itu sudah menunjukkan itu nalar-nalar yang sesat, yang dimana bahwa ini pembelaan yang di masyarakat juga akan dicemoohkan gitu ya. Ini nggak benar semua gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari proses ini tidak sulit itu untuk Anda. Jadi saya toh percaya bahwa ini memang sesungguhnya barang ini dia tidak ada. Oke. Lalu kemudian dibukalah jalur ya kalau gitu kita mediasi aja gitu. Begini, kalau mediasi itu umumnya adalah untuk orang yang dua pihak yang berperkara. Ya, setuju. Kita ada ini berarti kita mediasi. Anda setuju kan di jalan keluar begini? Mediasi itu bagian dari musyawarah. Kan gitu kan? Tetapi ini kita hukum ini kita lain. Seandainya nih ya, misalkan saya ada sesuatu lah ya yang ini lalu masuk bisa ranah pidana, saya mencemarkan nama baik atau apapun, lalu kemudian mediasi. Oke, saya minta maaf, di surat kabar lah, di mana apa segala. Oke, ini berdamai. Itu berdamai, itu mediasi. Ya, kedua belah pihak. Tetapi Jokowi ini kan dia menjabat sebagai presiden, yang dimana kalau ini jasa tidak benar, maka yang dirugikan adalah seluruh rakyat. Ya, seluruh rakyat ini 284 juta jiwa ya. Ini semuanya adalah dirugikan oleh Rosuryo dan kawan-kawan memang mencoba untuk menyatakan atau membongkar lah ya bahwa ini tidak ada nih ijazah. Lalu kemudian diajak berdamai. Lalu Roy Suryo berdamai atas nama siapa? Atas nama yang pribadi. Kan nggak benar gitu kan? Karena ini adalah boleh dibilang rakyat Indonesia versus Presiden Indonesia. Nah ini dua hal ini gitu ya. Rakyat Indonesia versus Presiden Indonesia. Rasulullah itu ada atas nama rakyat, dipercaya oleh rakyat. Iya. Dia juga begitu dia mendapat dukungan rakyat, mendapat apa untuk membongkar ini, gitu kan? Nah, rakyat semakin lama semakin banyak, oke yang itu. Nah, jadi mediasi ini tidak bisa dilakukan di ranah publik. Cuma bisa di ranah publik, cuma bisa diselesaikan melalui pengadilan. Jadi nggak bisa gitu. Jadi ya kita berharap juga dan saya sangat yakin sekali Roy Suryo dan kawan-kawan ya tidak akan berdamai. Meskipun katanya sudah ada perkoper-koper gitu. itu tidak ada. Kita percaya sekali keyakinannya karena kalau mereka ingin berdamai atau apa, mereka juga tidak seperti sekarang begini dengan risiko ditangkap dan sebagainya. Bahwa risiko ditangkap ini juga harus kita ingat bahwa saat ini polisi mungkin masih belum bisa menangkap karena pada saat itu dukungan dari masyarakat itu sangat banyak. Jadi di belakang Roy Suryo ini rakyat Indonesia. Jadi nggak bisa Roy Suryo dan kawan-kawan ini hanya seolah-olah ini adalah kasus private mereka, gitu. Nggak bisa. Ini kasus publik gitu. Nah itulah. Baik Pak Jenderal, bagaimana melihat secara pola etos kerja katakanlah tentara gitu ya. Karena banyak orang mengatakan bahwa kalau
Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai tentara, dia mau turun sedikit secara adil untuk menilai ini, itu sangat mudah sekali. Tetapi bagaimana pandangan Pak Jenderal? Apakah Pak Prabowo nanti pada akhirnya akan memberikan satu penegakan yang benar lah ya? Tidak pakai membiarkan. Ini kan sekarang rakyat ribut disuruh damai. Kalau damai kan seolah-olah udahlah selesai gitu. Untungnya para Roy Suryo dan kawan-kawan ini memuaskan hati rakyat. Gitu. Dia tetap mempertahankan dan bahkan dia siap menjadi korban kalau sampai seperti itu. Nah, gimana Pak Jenderal melihatnya, atau apa yang harus di ultimatum kepada presiden? Yang karena itu akan menyangkut kerugian dia sendiri sebagai orang yang tidak mampu, presiden yang tidak mampu menyelesaikan urusan yang sangat rakyat muak gitu loh. Tinggal menunjukkan saja tidak, kan persoalannya itu. Terima kasih Om. Jadi gini, ini kan presiden ini kan lambang negara. Makanya Roy Suryo semangat gitu kan. Lambang negara ini kan jadi panutan. Ucapannya itu seperti kitab, perilakunya itu seperti malaikat. Nah, sekarang yang direbutin ijazah palsu, ijazah kewajiban. Sebetulnya proses untuk dia jadi presiden ini kan bermula dari KPU itu, KPU daerah, ya kan dari Solo nih. Nah sekarang makanya tadi lambang negara ini rusak, nggak bisa diperlambangkan sama rakyat karena perlakuannya tadi itu. Ya kan, nggak benar dia perlakuannya. Harusnya masa gara-gara ijazah palsu aja yang disebutkan ijazah ini melibatkan pengacara, udah bayar berapa itu? Ya kan, melibatkan polisi. Sebetulnya kan tadi yang dibilang Profesor Anton kan sederhana. Mana ijazahnya, tunjukkan, selesai udah. Mau bener itu salah, mau palsu, mau asli, yang penting udah ditunjukkan. Sama seperti kasus kemarin anggota hakim MK. Siapa itu? Arsul Sani ya enggak? Dia bukan ijazah dari mana? Dari Spanyol apa ya? Ya, capnya cap mata. Ya dibuka, tunjukkan. Ini ijazah saya. Ya kan? Asli ijazahnya. Ya kan? Persoalan apa lagi? Udah sekarang diem tuh rakyat. Oh udah asli, mau dapatnya dari mana? Yang penting ini ijazahnya. Ini nggak ditunjukin fotokopi terus. Oleh sebab itu lambang negara, jadilah lambang negara yang baik terhadap rakyatnya, sehingga dia bisa jadi panutan. Jangan menjadi panutan karena bayaran. Ya kan? Jadi semuanya tuh yang heboh-heboh itu karena dibayar, belain ketidakbenaran. Jadi kebenaran bisa pupus karena bayaran. Ini yang terjadi sekarang. Ya kan, nggak ada itu hakim ketangkep gara-gara dibayar. Saya baru diingatkan sama Pak Narko kan nanti kapan waktu undang lagi Pak Narko suruh bicara tentang ini ijazah ini karena beliau sangat inten ini soalnya. Kalau di TNI ijazah palsu dipecat. Itu kan taruh akabri itu. Nanti tanya Pak Narko atau itu. Langsung dicek ini, baru masuk akabri itu, ya kan dicek. Kamu daftar apa? IPA. Padahal ijazahnya IPS. Tumbang. Nggak bisa. Apalagi palsu, nggak benar. Dikeluarin. Itu ketatnya kalau di TNI ya. Ini kalau mau jadi presiden kan dari ikutannya kan dari wali kota, gubernur. Ini 3 KPU ini ngapain ini? Nah, ini berarti ada konspirasi para pihak. Ini yang diaudit lagi. Jangan diaudit oleh Suryo aja. Ini diaudit nih. Kan Bawaslu, KPU, siapa lagi itu. Ya, ini yang diaudit. Ini konspirasi. Ini kan kita nggak pernah audit. Soalnya tuh malaikat nggak pernah diperiksa mereka. Ya kan? Memang mereka jujur tuh. Orang ini nggak pada jujur. Makanya kita ini para pihak ini kan umlim, ya kan ya, menegakkan keadilan. Saya kebenaran, Pak Profesor kejujuran. Harus ada keadilan, kebenaran, kejujuran. Itu yang kita terima. Itu baru namanya negara. Karena negara ini berdaulat, ya kan? Atasnya apa kedaulatan itu? Pancasila, berketuhanan. Jadi ijazah itu punya karena berketuhanan. Dan kemanusiaan itu. Nah, kalau udah bohong-bohong nggak benar, nah saya ingat tuh teman saya yang itu kan, guru saya tuh Om Upang itu kan. Kalau udah soal ini udah nggak beradab nih. Jadi berarti biadab. Oleh sebab itu tunjukkan keberadaan kita. Terima kasih. Iya, Pak Nani, terakhir nih Pak Nani. Kita tahu bagaimana mahasiswa-mahasiswa di Indonesia di seluruh dunia. Kalau dia saat dia ngambil kuliah di
kampus tertentu, kemudian ada pertemuan-pertemuan mahasiswa, kan dia dicibirkan ini bahasa Indonesia ini, seolah Indonesia ini negara apa sih gitu ya, apa itu membiarkan persoalan-persoalan itu kan menjadi malu Pak. Bagaimana nasihat Pak Antoni untuk kepada kita bangsa Indonesia ini supaya tidak kehilangan muka pada saat keluar negeri gitu ya? Indonesia ini soal negeri kunoha yang apa itu, yang negeri apa sih, negeri profesional bukan, ini bukan, sampai orang mengatakan ini jangan-jangan negeri yang bukan-bukan. Ya, jadi kalau untuk itu saya kira kita tidak perlu khawatir bahwa semua orang bisa melihat siapa yang bertanggung jawab. Jadi tidak bisa kalau ada kepala negara, ada presiden yang melakukan satu hal yang aib, tetapi itu seolah-olah negara ini aib. Saya rasa tidak begitu juga. Kita bisa tahu banyak sekali negara-negara waktu tahun 80-an, 90-an di Amerika Latin, ya, yang di mana kepala negaranya juga ini kan dengan mafia-mafia juga gitu ya. Tapi mereka tahu bahwa rakyatnya justru yang menjadi korban, justru menjadi dikorbankan, dan itu maka mereka sebetulnya sangat bersimpati gitu. Jadi saya pikir ya untuk hal itu sih kita tidak perlu ini kan. Mungkin mereka bersimpati, wah negara Anda begini. Tapi harus terlihat bahwa ada rakyatnya berjuang tidak setuju dengan kejahatan seperti itu misalnya. Oh iya, kita kan sudah lihat begini. Tapi kita juga tahu bahwa sekarang saat ini adalah hukum ini kan tidak baik-baik saja. Bahwa hukum ini bisa ya khususnya kepada penguasa lah ya, yang itu mereka berpihak kepada sana. Oleh karena itu kita lihat juga sekarang apa yang terjadi diproses di kepolisian. Kan sebetulnya sebetulnya ini juga di kepolisian ini mudah gitu kan, tetapi kenapa menjadi sulit gitu? Kenapa yang dilaporkan lalu kemudian Jokowi melaporkan, yang ini diproses bahkan menjadi tersangka? Kenapa yang melaporkan pada saat itu Roy Suryo CS, bahkan ada lagi juga yang di Solo itu ditolak kan gitu kan? Nah ini kan semua menunjukkan bahwa hukum kita ini ada penyimpangan gitu. Nah ini masalah besar kita. Nah kalau kita mau maju, mau menjadi negara maju, mau kita menyamakan dengan negara-negara yang kita bisa negara maju gitu, mau bertumbuh 8% apa segala gitu, itu prasyaratnya cuma satu, yaitu bagaimana hukum bisa ditegakkan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dan beradab. Nah itu gitu kan. Jadi kalau tanpa itu tidak mungkin negara itu bisa maju tanpa ada penegakan hukum yang baik. Saya rasa itu. Ya, baik, terakhir Pak Hendrar. Jadi sekarang orang berteriak seolah akan selesai kalau terjadi satu proses di pengadilan. Ya. Nah, melihatnya bagaimana? Karena proses pengadilan ini juga rakyat masih ragu apakah betul-betul nanti si hakim itu berani mengundang apa itu pemilik ijazah yang dipersengketakan, yaitu Jokowi, apakah berani mengundang atau tidak, dan berani membawa atau tidak. Dan kalaupun membawa kan sudah bukan terbukti, sudah diyakini bahwa memang dia tidak punya. Apakah akan selesai atau bagaimana selesainya supaya tidak berpolemik lagi permasalahan ini dan selesai dan tidak akan terulang lagi orang berani pemalsuan seperti itu. Terima kasih Om. Ya. Ini terakhir ya. Jadi gini, kalau ini nggak selesai, dan ini akan berlanjut sampai generasi yang akan datang. Inilah negara kita dan inilah titik terburuk. Oleh sebab itu, kalau hakim tadi udah sampaikan Pak Profesor, ya kan? Ini penegak hukum ini. Jadi hukum ini ada istilahnya tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ini enggak ke bawah udah tajam banget ya. Ke atas tajamnya dipilihin. Nah, orang-orang tertentu ditajemin. Pilih. Ya karena siapa nih? Ya. Oleh sebab itu tergantung ini. Makanya kan katanya diklaim nih kalau hakim itu udah penggantinya Tuhan. Tuhannya siapa nih kalau hakim kena suap semua? Selama hakim doyan sambel, ya kan, masih doyan pedas. Nah dia itu ya seperti makan sambel aja dia. Pedas sekarang, nanti udah nggak pedas lagi dia makan lagi. Oleh sebab itu kita juga harus tegas terhadap penegak hukum ini. Ya kan? Jadi banyak hukum yang diselewengkan tadi yang disampaikan. Ya.
kita harus menjadi pionir penegak keadilan, kebenaran dan kejujuran. Oleh sebab itu yang ke depan itu kita utamakan, karena itu merupakan daulat kita, ya, daulat rakyat, ya, kita wakilkan kepada mereka. Ini kan, Om. Ya, baik. Terakhir Pak Antoni, satu lagi nih. Mereka ditersangkakan karena salah satunya adalah pasal-pasal ITE seolah melakukan suatu pencemaran dan sebagainya. Padahal kita secara polos mengatakan mengapa dia harus dikatakan pencemaran, karena menuduh ijazah asli, kemudian padahal ijazah palsu padahal asli misalnya. Tetapi ini kayaknya dijerat bukan karena masalah ijazah, masalah itu bagaimana Pak secara logika hukum itu Pak Antoni? Iya. Pertama gini, bahwa pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE ini sudah mendapatkan interpretasi dari Mahkamah Konstitusi bahwa ini tidak berlaku untuk pejabat negara. Kalau kita individu, kita bisa, kalau kita mengatakan itu lalu pencemaran nama baik. Nah, sekarang Undang-Undang ITE tidak bisa. Oleh karena itu, kita juga heran kenapa bahwa ini kok bisa dijadikan tersangka. Karena ini pejabat publik. Jadi kita bisa mengkritisi pejabat publik. Lalu kita bisa minta pertanggungjawabannya. Kita bisa bilang ijazah Anda ini adalah diduga palsu. Itu boleh gitu, itu nggak mencemarkan nama baik gitu, karena ini dia jabatan publik gitu. Nah, jadi ini jadi kewajiban untuk menunjukkan itu termasuk wajib gitu. Kewajiban publik gitu. Kan udah dibilang bahwa ada satu lagi kalau nggak salah mantan jaksa atau hakim, mantan hakim MK Arsul Sani, bukan. Yang mengatakan begini, bahwa di dalam ini keterbukaan informasi publik, bahwa untuk pejabat publik itu tidak ada dokumen yang dirahasiakan. Itu semuanya menjadi tidak rahasia untuk publik. Itu orang untuk pejabat. Jadi ya memang kan aneh kalau seandainya ada pejabat, ada ijazahnya, dia menentukan lalu dia bilang bahwa ini informasi privat, kan nggak mungkin itu. Karena ini jelas-jelas diwajibkan oleh undang-undang. Siapapun bisa ngetes untuk undang-undang itu kalau diduga. Nah, diduganya tinggal dilihat aja. Polisi melihatnya benar nggak alasan-alasan dugaan itu. Kalau alasan dugaannya tidak benar, tentu saja polisi akan menolak. Tapi tidak bisa yang namanya mencemarkan nama baik. Nah, jadi saya rasa ini begini. Kalau saya melihat kenapa ini dijadikan tersangka, kalau saya lihat adalah ini untuk tes mental. Setelah ini mundur apa tidak? Roy Suryo gitu kan? Apa biar ini bisa satu langkah lagi ditangkap kan gitu kan? Cuma itu aja gitu. Nah, jadi kalau dia tidak mundur, dia pun tidak bisa untuk menangkap. Apakah ada sebagian publik yang menganggap bahwa kalau mereka berhasil ditersangkakan atau dipenjara, seolah-olah ijazah itu benar? Memang ada bagaimana pola berpikir orang seperti ini? Iya, jadi kan begini, bahwa dianggapnya bahwa kalau seandainya itu polisi bisa menangkap, seolah-olah polisi sudah meyakini bahwa pencemaran nama baik itu sudah terjadi. Artinya bahwa yang disangkakan itu tidak terbukti. Tapi kan ini tidak bisa begitu. Bahwa di dalam waktu dia ditangkap, dia bisa saja bahwa itu kan diskresi dari kepolisian. Tapi setelah itu kan harus diuji di pengadilan. Nah, bagaimana di pengadilannya? Ya bisa aja dengan sistem pengadilan yang sekarang seperti Pak Sony katakan, ya bisa saja mereka bermain. Kan kita tahu beberapa kawan-kawan kita juga yang lagi ini ditangkap dengan itu, dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 kan itu juga kan keonaran apa segala itu ditangkap dan akhirnya undang-undang itu dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi kita, jadi dibatalkan gitu. Jadi sebetulnya tuduhan pada saat itu pun sebetulnya adalah mengada-ada gitu. Nah, memang di dalam kekuasaan kita bisa, kalau kita punya kekuasaan sekarang sudah menjelma menjadi otoritarian gitu kan, dan ini kita
10 tahun yang terakhir itu sampai dengan semasa Jokowi itu kita menuju ke sana gitu. Otoritarian itu yang masih berkamuflase dengan demokrasi gitu kan. Nah, mudah-mudahan yang sekarang ini semuanya bisa ditegakkan dan kita encourage kepada pemerintahan yang sekarang, Presiden Prabowo, janganlah mempengaruhi untuk kita punya yudikatif. Yudikatif itu adalah salah satu pilar dari demokrasi yang dia harus bisa independen. Jangan sampai independensi ini independensi ini kemudian dirusak lagi oleh kekuasaan-kekuasaan eksekutif. Nah, ini yang tadi penegakan hukum jadi tidak berjalan dengan baik. Ya baik, terima kasih Pak Prof. Jadi pemirsa sekalian, bahwa saat-saat ini negeri kita membutuhkan pembelaan, perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia, di mana kita tidak boleh berpihak pada sesuatu yang netral. Netral dalam arti masa bodoh gitu ya. Jadi rakyat harus berpendapat bagaimana terhadap perjuangan rakyat ini untuk mengungkap kejahatan pejabat ya. Tadi Pak Antoni katakan kalau menjadi pejabat ya harus rela, jangan baperan gitu ya. Jadi kalau dituduh korupsi ya dia tinggal tunjukkan saja nih hartaku seperti ini nih. Kalau dituduh bohong tinggal seperti itu, tidak usah tersinggung. Makin bisa menunjukkan sesuatu yang terbuka dan benar, makin dia kuat. Artinya Pak Jokowi sendiri tidak mau membela dirinya. Padahal dengan untuk membela dirinya, untuk meyakini bahwa ijazahnya benar, tinggal tunjukkan saja. Jadi jangan sampai kita tidak ikut berpihak kepada perjuangan kebenaran-kebenaran ini demi kebaikan untuk kita semua. Semoga negeri kita dalam waktu dekat ini akan terjadi suatu perubahan yang besar dan kita termasuk menolong bangsa dan rakyat Indonesia menjadi negara yang kuat gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Negara kita kuat kalau kita adil, pemerintahannya jujur dan benar. Amin. Racikan Berita 1.